Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, Cangcing, Nyababe, Tuan Nyonya, Sudare. Ketemu lagi nih sama saya, Bang Aden Betawi Tulen di acara apaan namanya, pokoknya dialog perspektif. Enak banget, alhamdulillah. Saya yakin dan percaya ini berkat doa Abang Po semua sekalian sehingga saya nih sehat masih bisa ngomong di sini. Dan pada kali ini alhamdulillah yang terhingga buat saya nih. Terutama buat Abang Po semua, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita nih ketemu sama yang namanya seorang yang waktunya sibuk tapi masih mau datang kemarin, ini yang luar biasa. Beliau lah seorang tokoh Betawi, mohon maaf bukan tokoh Betawi. Kalau saya kagak hilap boleh sebut beliau inilah tokoh nasional. Beliau hebat banget, pokoknya orangnya ganteng, keren, masih muda kata bininya. Abang Poncang, coba mau kenal siapa dia? Bang Haji Lulung. Nih dia orangnya nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat, berkat doa Abang dan masyarakat Betawi. Amin. Bang enggak ganggu Abang nih? Enggak, kita udah siapin waktunya buat Bang. Alhamdulillah. Ya Bang Po, Encang, coba Bang Haji Lulung adalah Ketua Bamus Betawi. Kita tahu semua di Betawi ini banyak yang namanya ormas. Organisasi masyarakat, nanti Bang Haji Lulung selalu ceritain berapa banyak, saya nggak tahu. Apa ada 20, apa ada 1. Ntar Bang Haji Lulung yang lebih tahu saya, beliau adalah ketuanya. Kita bangga sama beliau. Beliau masih tetap mau eksis, mau berbuat buat Betawi, itu yang kebani kita semua. Bang Haji Lulung, kita tahu Bang, yang namanya Bamus Betawi ini tentunya ormas merupakan yang pusat sentral pada ormas yang ada di Betawi Bang. Tentunya Abang lebih banyak lagi, entah ceritain Bang gimana ya. Yang pasti Bang, selaku Ketua Umum Bamus Betawi, kan DKI ini yang namanya Ibu Kota Jakarta Bang. Pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat budaya, pusat segala-galanya. Bukan cuma orang Betawi doang yang ada. Bahkan se-Nusantara kumpul di sini, bahkan sedunia kumpul di sini Bang. Tentunya butuh sarana, terus pembangunan segala macam. Nah, Abang selaku Ketua Bamus sendiri menyikapi hal ini bagaimana Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Aden. Jadi sejak 1982 itu dulu para tokoh Betawi memikirkan bagaimana orang-orang Betawi ikut serta berpartisipasi penuh dalam pembangunan Jakarta, bahkan pembangunan nasional. Oleh karena itu nggak cukup ya orang Betawi ini sendiri-sendiri. Jadi tidak cukup dengan orang per orang. Begitu Pak Gubernur pada waktu itu tahun 1982 itu kebetulan Bapak Cokro Pranolo. Nah, beliau sering diundang sama orang Betawi waktu halal bihalal. Dengan waktu yang bersamaan gitu, akhirnya beliau mengatakan bikin paguyuban deh. Gitu. Bikinlah paguyuban waktu itu. Nah, karena itu bikin paguyuban, akhirnya digagas berdirilah Bamus Betawi pada tahun 1082. Bamus Betawi, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Iya, waktu itu belum Badan Musyawarah Masyarakat Betawi belum. Belum ada Bang ya? Iya, jadi Badan Organisasi Masyarakat Betawi dulu. Nah, tahun 1981 kebetulan pada waktu itu ketuanya Bang Effendi. Effendi Yusuf. Ya, pertama. Kemudian tahun 91, ya 10 tahun kemudian berubahlah namanya dari Badan Organisasi Masyarakat Betawi jadi Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Sampai sekarang nih? Iya, sampai sekarang. Nah, waktu itu Bang Samanap ketuanya. Oh, Bang Samanap. Dalam perjalanan, apa sih partisipasinya gitu dong? Iya. Partisipasi masyarakat Betawi, oh luar biasa Bang. Bukan saja mengenai pembangunan fisik, tapi bagaimana orang Betawi ikut langsung mengelola pembangunan di Jakarta. Kenapa? Waktu itu ada kesempatan, habis Pak Cokro Pranolo, kemudian Bang Edi Nalapraya, juga jadi wakil gubernur. Wakil gubernur ya. Kesininya Bang luar biasa lagi. Ada Po Silviana Murni ya. Jadi wali kota. Jakarta Pusat ya. Iya. Ada Bang Bang Saifullah almarhum. Bang Muhayyad almarhum. Oh, Bang Muhayyad almarhum juga ya. Beliau ini berdua sekda, sekretaris daerah. Iya. Ya. Banyak lagi orang-orang Jakarta termasuk Bang Pojibowo. Bang Pojibowo tuh
dari sekda prestasinya sampai dia wakil gubernur dan dia jadi gubernur. Jadi gubernur. Kenapa dia ikut mengelola? Oh luar biasa Bang. Kenapa? Karena saya kebetulan pada waktu juga orang yang anak Betawi yang juga ikut berpartisipasi penuh. Saya kebetulan di pimpinan DPRD, wakil ketua pada waktu itu. Dalam menyelenggarakan anggaran belanja dari 63 triliun sampai 72 triliun sampai 89 triliun itu keikutsertaan Bang Pojibowo di tahun 2012 itu menjadi 73 triliun itu sangat luar biasa Bang. Banyak aspek pembangunan termasuk ruang terbuka hijau ya. Banyak pembangunan yang dilaksanakan dengan uang itu. Artinya kalau dulu kita mau sempurnakan, ada program-program dedicated dari Bang Pojibowo. Tentang apa Bang Jilulung? Tentang permulaan di Jakarta, ya sekolah dasar itu gratis. Sekolah gratis, ya betul benar ya Bang. Ya kan, sekolah gratis, kesehatan gratis Bang. Nah, terus diteruskan dengan zaman ke zaman siapa gubernurnya gitu. Berarti Bang Haji Lulung, orang Betawi ini banyak banget peran sertanya dalam pembangunan DKI Jakarta ini Bang ya. Betul. Jadi bukan cuma orang Betawi ini berpangku tangan kagak ikut apa-apa, tapi di sini kalau yang tadi Abang ngomong tadi bahwa orang Betawi ini benar-benar yang nentuin segala macamnya Bang. Ya, kebijakan itu tadi kita yang nentukan. Nah, dalam perjalanannya di tahun 2012 usulan rancangan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang rancangan peraturan daerah masyarakat Betawi yaitu tentang perda orang Betawi itu juga diusul oleh Bang Pojibowo. Bang Pojibowo masih jadi gubernur itu Bang ya? Diusul terus diimplementasikan oleh Bapak Jokowi. Nah, Pak Jokowi pada waktu itu mengusulkan lewat Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan mengusulkan rancangan peraturan daerah itu, kemudian di DPRD disambut dan dibuatlah satu paripurna yang menerima rancangan itu, kemudian dibahas di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Apa yang sehingga keluar yang 48 ikon Betawi itu Bang? Di situ dalamnya, bukan? Kenapa? Yang 8 ikon Betawi itu. Oh, 8 ikon Betawi. Itu masih ke situ Bang, atau gimana? Iya, termasuk itu semua. Termasuk itu semua. Iya, ondel-ondel, telur, kerak telur. Kerak telur, baju sadaria. Kebaya kerancang. Kebaya kerancang yang tadi tuh saya diskusi sama Abang. Iya. Ada kebaya encim, ada kebaya keranjang. Iya betul. Kalau kebaya keranjang tuh bolong-bolong. Bolong-bolong. Zaman dulu mahal banget tuh Bang ya. Katanya kalau sekarang dipakai oleh para jande gitu. Bang Haji Lulung. Terus ada nggak Bang program-program BAMUS ini Bang yang mendukung program pemerintah DKI Bang? Banyak, hampir semua gitu ya. Tadi itu terutama pada suasana dengan COVID ya. Itu kita bantu. Pokoknya partisipasi penuh terhadap perkembangan kota Jakarta itu luar biasa Bang. Makanya saya bilang bukan ngebantu aja. Ngelola. Kenapa ngelola? Wali kotanya orang DKI, orang Betawi. Gubernurnya orang Betawi. Sekdanya orang Betawi. Bahkan ada kepala dinas orang Betawi banyak Bang ya? Kepala dinas banyak dah, guyup banget. Iya, camat, lurah pada Bang ya? Camat, lurah, zaman Pojibowo. Iya. Bang Haji Lulung, ini masalah pembangunan DKI Jakarta, kan banyak orang yang bilang nih, banyak orang Betawi yang pada tersingkir Bang. Abang selaku Ketua Umum BAMUS Betawi, melihat ini bagaimana sih Bang? Ya, ini kan zaman perkembangan kota. Banyak wilayah kita, lingkungan kita itu tentunya kena dampak pembangunan. Hebatnya orang Betawi ikhlas. Redo Bang ya? Redo, walaupun sebagiannya bilang kita ini termarginalisasi. Iya. Saya kasih pengetahuan sama mereka. Gimana Bang? Salah kalau kita termarginalisasi. Justru kita adalah orang yang sangat arif, terbuka, terus paham tentang pembangunan Jakarta. Karena Jakarta ibu kota negara. Ibu kota. Iya.
bagaimana Jakarta jadi ibu kota negara, yang itu yang harus kita pahami. Siapa yang partisipasi di situ? Bukan saja masyarakat Betawi, tapi semua masyarakat yang ada di sini ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan apa? Mensukseskan Jakarta sebagai ibu kota negara. Kan alhamdulillah Bang sekarang gitu. Nah, Abang Poncangnya Babe, jadi kalau ada anggapan orang Betawi cuman bisanya jual tanah doang, jangan begitu. Nah, kita lihat sekarang Pak Julung ya. Yang namanya ibu kota negara ini butuh sarana dan prasarana. Iya. Kalau sampai orang Betawinya kekeh, tanahnya umpamanya di jalan kayak begini, dia nggak mau buat pembangunan kantor, sepi ibu kota Jakarta. Itulah partisipasi masyarakat Itu Betawi. partisipasi yang paling nyata Bang Haji Lulung kalau kita boleh lihat ke belakang, lihat proyek pembangunan Muhammad Siti Tamrin MHT. Iya. Itu berapa banyak tanah orang Betawi yang dia ikhlasin, diredoin buat jalanan Bang Haji Lulung ya? Iya, termasuk Senayan. Oh lah, Senayan banyak Bang Haji? Iya, termasuk Senayan kan tuh kampung Senayan dulu kampung orang Betawi semua di situ. Ikhlas mereka, ada pembangunan untuk Gelora Senayan. Alhamdulillah sekarang. Iya. Makanya namanya juga usulan dari masyarakat Betawi itu. Ya, yang mana Bang? Gelora Bung Karno. Oh, usulan Betawi. Usulan Betawi dulu. Iya. Gitu. Kita bisa bayangin kalau tuh daerah itu orang Betawinya kok nggak mau dibebasin. Yes. Kagak jadi Gelora Bang ya. Iya. Nah tuh. Abang Poncang, Cia Babe, jadi partisipasi orang Betawi banyak banget buat di pembangunan yang namanya di ibu kota kita, DKI Jakarta. Bang Haji Lulung, ini kita dalam rangka COVID-19 nih Bang Haji Lulung, udah hampir setahun setengah nih. Terus bakti yang udah dilakuin nih sama Bamus Betawi, sama buat warga Betawi terutama dah, atau warga Jakarta apa ya Bang? Pertama kesadaran kita untuk ikut serta vaksinasi ya. Itu ikut serta. Kedua sosialisasi tentang 3M. Ya. Kemudian juga kita turun ke bawah. Turun ke bawah memberikan bantuan berupa sembako teman-teman. Karena kita kerjanya banyak nih. Peran serta saya karena network saya, kemitraan saya misalkan di satu perusahaan, saya nggak bisa sebut namanya gitu karena nggak boleh kan. Jadi itu bekerja sama dengan mereka, dengan perusahaan itu kita membagi-bagikan sembako kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Bukan cuma masyarakat Betawi doang Bang? Bukan, semua. Pokoknya warga Jakarta gitu ya? Lumayan sih, saya sampai kalau berasnya udah berton-ton lah, ribuan ton lah. Kalau bingkisannya itu, satu bingkisan itu sudah ribuan juga kita kasih. Iya. Termasuk bagi masker segala macam Bang ya? Oh itu mah luar biasa. Sampai hari ini kalau bagi masker. Oh, jadi sampai hari ini pun Bang Haji Lulung, Bamus ini masih bagi masker buat masyarakat ya? Iya. Nah Abang Poncang, Cia Babe, emang kita nih udah hampir setahun setengah lebih yang namanya COVID-19 alias virus corona menghantui negara kita, bukan cuma DKI Jakarta doang. Tadi Bang Haji Lulung udah bilang peran serta Bamus Betawi udah banyak banget sama yang namanya pertama 3M. Kalau saya boleh mantun nih Bang, ada preman badannya keker, takutnya cuman sama janda. Mau aman pakai masker di mana aja kita berada tuh. Saya pakai masker sama Bang Haji Lulung nih. Yang kedua, pakai peci pergi lebarannya ke daerah Bekasi. Selalu cuci tangan biar tangan selalu bersih. Terus yang ketiga, petik mangga jangan diorak, pohonnya tinggi dekat kuburan. Berusaha jaga jarak agar diri jangan sampai ketularan gitu. Bang Haji Lulung, Bang Haji udah kena COVID belum Bang? Kenapa? Udah kena COVID belum? Nggak kena Bang ya? Nah ini soal COVID ya. Kalau tadi kita bicara eksternal bantu masyarakat, ini keluarga saya kena COVID. Semua keluarga. Termasuk Abang juga? Enggak, kalau saya enggak. Iya. Jadi di situ ada nenek-nenek umur 83 tahun. 83 tahun. Pembantu saya yang ngurusin nenek satu orang, yang ngurusin anak saya punya anak satu orang, pembantu sendiri. Yang ngurusin ibu satu orang. Jadi di keluarga di situ ada anggota keluarga saya itu sekitar bangsa 9 orang. Subhanallah. Nah ditambah anak-anak saya yang dari luar nih. Mereka kena semua. Berjumlahnya 20 orang. Subhanallah. Tapi saya prihatin nih. Gimana itu Bang? Ini orang Betawi, artinya ketua umum Betawi, kemarin minta sama pemerintah. Obat ini nggak ada, kenapa gitu.
Obat COVID di apotek-apotek nggak ada gitu. Nggak ada, hilang. Nah, hilang. Terus kemudian saya ngomong, alhamdulillah pada waktu itu Pak Joko yang antusias sekali gitu ya, turun ke salah satu apotek di Bogor, benar nggak ada. Nah, beliau telepon kepada menterinya, Menteri Kesehatan, dan 2 hari Menteri Kesehatan mengumumkan obat itu sebenarnya ada, tapi di salah satu farmasi, namanya Bio Farmasi. Bio Farmasi. Ini kan jadi satu farmasi aja. Menurut saya ini boleh sekalian kita kritik buat membangun kesehatan. Buat saya pemerintah jangan satu farmasi saja gitu. Artinya ada farmasi-farmasi yang lain diberikan kesempatan untuk ya mengadakan obat COVID ini gitu. Jadi masyarakat gampang nyarinya gitu Bang ya? Bukan masyarakat saja. Bukan saja masyarakat, maksud saya rumah sakit jadi mudah. Kesulitan oksigen salah satunya, betul kan? Iya betul. Kesulitan oksigen, kesulitan obat antivirusnya. Betul. Ini sangat luar biasa. Nah, apalagi kecenderungan sekarang ya orang ini takut ke rumah sakit. Takut. Banyak kecenderungan di isolasi mandiri. Iya. Isolasi mandiri kan juga kalau kurangan obat ya luar biasa juga kan. Iya, Abang Poncang Cingnya Babe, ntar kita sambung lagi, kita ngomong sama Bang Haji Lulung, ini lebih asik lagi. Entah lu mau tahu masalah bamus Betawi itu gimana, kalau masalah peran serta budaya Betawi ini Bang Haji Lulung ngelestarinnya bagaimana, ngembanginnya bagaimana. Jangan kemana, tetap di sini aja. Pasar Kembang di Roblong, sedap malam, baunya wangi, badan meriang, kantong kosong, pengen mesem, panteng terus acara nih. Tetap di sini sama Bang Haji Lulung. Ya, Abang Poncang Cingnya Babe, Tuan Nyonya, saudara-saudara, terima kasih masih setia sama saya di Dialog Perspektif sama tokoh Betawi kita, Bang Haji Lulung. Beliau selain Ketua Umum Bamus Betawi, beliau adalah anggota DPR RI. Ini luar biasa banget nih Bang Haji Lulung. Ini jabatannya banyak banget, pengalamannya udah luar biasa banget, makanya Betawi bangga punya seorang putra yang bernama Bang Haji Lulung. Bang Haji, harapan Bang Haji nih, masalah pembangunan DKI Jakarta kesonanya bagaimana Bang? Ya kalau saya harus pertama ya, memberikan perhatian mengenai stabilitas. Iya. Karena nggak cukup di trotoar gitu ya, nggak cukup di trotoar misalkan ada jalur untuk mereka, ya di stabilitas. Tapi bagaimana perhatian pemerintah terhadap pembangunan untuk kepentingan stabilitas tadi. Ya kalau di luar negeri nih ya, itu distabilitaskan naik kendaraan umum, itu memang diprioritaskan. Diduluin ya? Dan ada tempatnya. Ada tempatnya khusus. Itu satu. Yang kedua tentang kesehatan. Kesehatan nih harus terus menerus. Kita lihat menghadapi COVID, rumah sakit kita kurang. Kewalahan Bang ya kayaknya ya? Maksud saya pembangunan kesehatan itu, terutama di Jakarta, umumnya Indonesia ya, ini harus diberikan skala prioritas yang umum. Maksud saya ini ada tambahan rumah sakit. Jangan sekarang kurang kamar gitu. Iya. Nah, ini sampai dirorong-rorong Bang ya. Jadi tadi masalah kesehatan dan stabilitas. Pendidikan juga begitu. Nah, ini ya pendidikan Bang. Pendidikan kalau sekarang masih di tingkat SMA, ada biaya-biaya gratis gitu. Kenapa sih nggak di universitas tapi FOM ya? FOM-nya sepakat dulu nih. Memang orang-orang yang tidak mampu, yang kemudian ini kita dorong dapat beasiswa Bang. Dapat beasiswa itu jangan cuma misalkan di departemen anu A gitu kan. Terus keluarganya ada di situ. Nah, dia keluarganya dia ini kebanyakan begitu Bang. KKN jadi masih main Bang ya. Kebanyakan begitu. Iya. Harus clear siapa orang yang memang kurang mampu, ini harus didorong. Disekolahkan biar dia pintar. Iya. Ini adalah regenerasi penerus bangsa. Ini kan cita-cita proklamasi begitu, Bang, mencerdaskan bangsa. Gitu.
Jadi kesehatan udah, pendidikan ada lagi Bang? Udah, itu aja. Kalau pembangunan kita udah ngerti lah semua ya. kan. Tuh, Nah, Abang Po, encangnya Babe, kita doain. Makanya biar Bang Haji Lulur bisa bikin yang namanya universitas. Mau nggak Bang? Mau. Luar biasa kali Bang ya. Iya, siap. Oke, Bang. Kalau kita ngomongin bicara pembangunan, kita cuma pembangunan mungkin yang tadi Abang cerita kita bangunan fisik doang Bang ya. Gedung segala macam. Emang kalau kita lihat nih namanya Jakarta, ini pun yang kita dudukin sekarang nih Bang. Mungkin zaman dulunya ini sawah atau rawa kali Bang ya. Sekarang udah kayak begini hebatnya. Selain itu dalamnya juga nih. Saya mau ngeliatin masalah kebudayaan sekarang nih Bang. Kalau bahasa kita nih setiap rawa ada buaya kudu hati-hati. Setiap daerah punya budaya sama budaya kudu menghargai. Kalau ingin belanja dan membeli, bawa uang yang ada dalam laci. Kalau pengen budaya dihargai, maka kita harus mencintai. Yes. Abang punya kewajiban dalam Bamus Betawi Bang, terhadap budaya Betawi Bang. Sejauh mana Bamus Betawi ini Bang ngidupin, ngelestariin, bahkan jadiin anak generasi muda ini jangan lupa sama budaya Betawi Bang. Iya Bang. Ini kan cikal bakalnya dalam terus memudayakan budaya Betawi dan kita juga tidak bisa menghindari Bang. Tidak bisa menghindari budaya-budaya yang datang dari luar. Baik luar Jawa, maksudnya baik dari luar Jawa, Jakarta sebagai masih Pulau Jawa kan, maupun dari luar negeri. Kenapa saya katakan? Karena ini Jakarta ibu kota negara. Bagaimana mungkin kita lihat contoh analoginya adalah di Pulau Bali. Begitu ya, kita boleh menjatuhkan. Boleh. Jakarta sekarang sedang menggalang, membuat satu kekuatan, konsentrasi kepada semua budaya, termasuk salah satunya tadi saya katakan cikal bakal Bang. Cikal bakal budaya dari mana sih? Kayak silat, terus ronggeng, terus lenong, rebana. Cikal bakalnya di mana Bang? Tadi cikal bakalnya itu adalah di namanya sanggar Bang. Iya. Sanggar yang kita sudah inventaris tuh 250 lebih hari ini. Subhanallah Bang. Nah memang kan masih kontroversi dalam pembinaan ini Bang. Kenapa? Karena kita kalau menurut Perda 4 2015 terus ada pergub yang memberikan menjelaskan dalam pergub itu tentang Perda bagaimana kita konsentrasi kepada kebudayaan Betawi. Karena Perda itu menyebutkan itu Bang. Di Perda itu Bang ya? Iya, tapi itu belum pengembangan, baru pelestarian. Nah, kita mau melakukan perubahan tentang Perda itu, jangan saja pelestarian, Bang. Kita kan semua kan mesti ada modal nih. Betul. Modalnya adalah peraturan daerah atau undang-undang gitu. Nah, di sana masih hanya pelestarian. Kita masih nongkrong misalkan di museum gitu kan. Mas satu tempat doang ya. Iya. Nah, sanggar-sanggar ini dalam rangka pengembangan pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Nah, sanggar-sanggar ini lagi kita bina Bang. Apa sih lu punya? Gitu. Tarian apa lu sekarang yang lu punya? Betul, gitu. iya. Kemudian pencaksilat apa yang lu punya? Gitu. Terus lu lenong, apa sih ceritanya lu lenong nih? Gitu. Kira-kira semua itu kita lagi gali. Mudah-mudahan di tahun depan ini kita bisa melakukan action karena Perda itu juga menyempurnakan bahwa semua apa artinya yang dimaksud pelestarian ini harus tetap menjadi pengembangan budaya Betawi. Contoh Bang, sekarang ada Perda itu menuangkan pembangunan Jakarta nih harus melihatkan ornamen Betawi. Itu Gigi balang ya? Itu termasuk budaya. Termasuk tuh Bang ya? Termasuk. Yeah. Karena kan ada lagi kita ikon-ikon budaya Betawi itu. Itu juga kita mau tempatkan di tiap-tiap hotel Bang. Ya. Kalau misalkan nih kerak telur ada di salah satu hotel. Itu ada yang jualan itu. Harus ada tuh Bang. Agak mesti hamburger, pizza segala macam Bang ya? Iya, harus ada. Harus Betawinya kerak telur. Dan itu memang harus kita berikan, kita mohon kepada gubernur dari apa yang menjadi inian kita ini
harus dituangkan di dalam peraturan daerah, Bang, supaya kita bisa action. Betul. Sekarang alhamdulillah Bang Haji Lulung ya, kalau kita ke kantor-kantor, bukan cuma di kantor kelurahan atau di kantor kecamatan yang punya perda, tapi kalau kita kota hotel udah ada juga yang Bang Haji Lulung maksud tadi, udah ada gambar, ada ondel-ondel. Ada hampir semua nih, Bang, udah hampir 85% dari hotel yang sederhana bintang 2 sampai bintang 5 udah ada itu wajib, karena kerjasama kita dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata pada waktu itu sebelum pecah nih, karena kan kebudayaan dan pariwisata pecah sekarang ya. Iya, udah sendiri-sendiri. Ini dimulai dari Dinas Pariwisata dulu, dan ini semua hotel menikan ikon kita, ya, menempatkan ikon kita. Gitu. Andaikan Bang bicara agak ini nih, ada tuh hotel, nggak mau disuruh pasang ondel-ondel. Nah terus tanggapan Bang sendiri gimana hotel yang bandel begini nih Bang? Ya kita berikan surat berdasarkan, kita kasih surat gitu ya? Iya. Kita bilangin, iya. Berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2015. Betul. Saudara belum partisipasi kepada pembangunan, ya, budaya Betawi, ya, sesuai dengan Perda tadi. Abang selaku ketua Bamus Betawi Bang, lihat mungkin Abang dari sini kalau Bang keluar rumah ada suara musik tuh keliling Bang, ondel-ondel jalan Bang. Mana Bang? Abang coba Bang. Udah ini kalau saya hitung, kalau evaluasi ini udah 2 tahun lebih. Ondel-ondel sekarang jadi orang tempat cari duit. Ngamen dah gitu. Ngamen, iya bahasa Betawi ini ngamen. Masih kontroversi Bang. Misalkan ada tokoh kebudayaan. Bukan budaya Betawi, tokoh budaya gitu. Saya nggak sebut namanya, masih kontroversi. Masih dukung gitu? Iya, masih dukung. Biarlah, artinya dulu juga katanya. Kalau mau ada, misalkan ada ondel-ondel nih, lagi muter di tempat kampung-kampung. Itu menandakan katanya, dia kan belum tentu hidup tahun dulu tuh. Menandakan katanya ini ada wabah, mau ada wabah gitu. Satu. Saya pikir itu tidak objektif lagi lah. Artinya kalau pelestarian dan pengembangan budaya Betawi harusnya dia dukung. Di mana dia tinggal sekarang? Kalau dia tinggal di Betawi, dia harus dukung. Kenapa? Kan ada peraturan. Ada peraturannya. Ada pembinaan. Ada pembinaan, bukan hanya pembinaan Bang. Ada artinya tuh biaya yang diberikan untuk pembinaan untuk budaya-budaya Betawi. Nah kemarin Bang, alhamdulillah sih sebenarnya ada penertiban gitu. Cuman tadi Bang ya, saya sangat prihatin sekali. Orang-orang itu memang buat nyari duit. Kebanyakan bukan orang Betawi itu, bukan anak-anak Betawi. Kebanyakan mayoritas itu, maaf ya, pendatang. Nah, kita memang tidak bisa menghindari Jakarta adalah bukan saja ibu kota negara, memang Jakarta adalah merupakan kota urban. Nah, oleh karenanya kita mesti nerima tuh. Budaya luar datang, orang mencari kesempatan nih dalam mencari uang menggunakan budaya kita gitu. Ya, kita sebagai orang Betawi sebenarnya prihatin. Nah, oleh karenanya kita menghimbau kepada pemerintah ya agar segera menertibkan dan melakukan pembinaan. Iya. Abang Po, encang-cingnya babeh, tuanunya saudara-saudara nih, kalau kita udah ngomongin masalah budaya Betawi, pasti kita ngomongin budaya internasional. Kenapa saya ngomong begini? Karena budaya Betawi ini nggak lepas dari yang namanya Arab, Cina, Eropa, sama India. Memang fenomena kita belakangan ini banyak yang ondel-ondel yang ngamen tadi, kata Bang Haji Lulung. Mohon maaf ya, banyak yang bukan orang-orang Betawi. Kadang-kadang kita memang prihatin banget Bang Haji Lulung ya. Mereka ngamen ini ondel-ondel kadang-kadang diarak sama perempuan. Perempuan pakai baju you can see. Kemudian rambutnya kayak gula linjut. Dia bareng ngerokok. Ada pakai tanah lepis dibolong-bolongin kayak kang kameramen tuh. Jadi kadang-kadang kita nih merasa bagaimana gitu Bang ya. Kadang-kadang berpikir begini sih Bang. Oh dia mungkin ini salah satu mau ngepopulerin budaya Betawi. Tapi dia kagak tahu. Gitu. Makanya ya Allah ya Rabbi,
kita ini omongan Bang Haji Lulung tadi, biar gimana pun juga Abang Po encang cing babe, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, pakai itu. Nah, Bang Haji Lulung, cara kita nih ngajak anak-anak muda. Ini berat tugas Abang nih, Bang. Gimana caranya nih ngajak-ngajak sanggar yang ada supaya anak-anak muda Betawi ini cinta sama budayanya, Bang. Banyak banget kalau kita lihat sekarang ini, anak-anak sekarang ini udah ogah yang namanya belajar budaya Betawi. Iya. Dianggap tuh kampungan norak, Bang. Iya. Abang lihatnya bagaimana nih, Bang? Iya, dia lihat perkembangan kota, kemudian dia tidak juga melihat bagaimana perkembangan kota ini, kemudian banyak budaya-budaya yang masuk tadi. Kita sedang menggagas, Bung Sutawi, kurikulum di Jakarta, sekolah Jakarta, mengenai mengenai pelajaran-pelajaran kurikulum ini Betawi. Betawi budaya, Betawi. lokal ya. Oleh karena itu kita sedang berusaha memberikan pendekatan dengan sektoral ya, artinya pemerintah daerah untuk bisa menerbitkan buku ya tentang budaya Betawi. Buku tentang budaya Betawi. Ya, kita cerita, Bang, dari main dampu. Main dampu yang pakai batun tuh, Bang, ya? Iya. Gitu. Iya, main dampu tuh, pakai bantun tuh. Nah, itu kita lagi ini di sekolah supaya kagak lupa, Bang, gitu. Lupa. Sampai bagaimana keikutsertaan partisipasi budaya dari budaya lokal, misalkan ada budaya Tionghoa ya. Budaya Cina dengan barongsainya itu. Itu juga kita harus mengenal juga. Kenapa? Itu sangat dekat sekali, Bang, budaya itu kepada orang Betawi. Mungkin nggak ada di Betawi aja, mungkin ada juga di daerah-daerah lain gitu. Iya, tadi Bang Haji Lulung, Abang Po ngomong main dampu. Ini mainan saya masih kecil, Bang Haji Lulung ya. Iya. Ada lagi main tokadal. Kemudian main kasti. Terus main taplak. Iya. Kalau perempuan main karet. Iya. Main congklak. Iya. Congklak apa bahasa anak sekarang tuh ya? Kalau bahasa tuh kalau malam tuh terang bulan kita main galasin. Iya, galasin. Lari kita main kenceng-kencengan, Bang ya. Iya, main ngumpet lagi tuh. Rindu nggak sih, Bang, main begitu, Bang? Oh, rindu benar. Nah, anak-anak sekarang nggak tahu itu, Bang. Kagak tahu ya. Memang kita nggak bisa menghindari perkembangan kota. Iya. Jakarta sebagai kota urban. Hari lupa nih, Bang, satu. Sekarang mainnya gadget, Bang. Nah, itu dia. Lupa tuh. Iya. Bang Haji Lulung, kenapa Abang kan anggota DPR RI, kenapa Abang nggak pesan sama gubernur, Pak Gubernur, cariin tempat, entah itu tanah berapa meter, itu ada permainan Betawi, Bang. Satu itu, Bang. Itu udah Abang usulin, Bang? Udah ada itu sebenarnya, Bang. Cuman itu tidak disosialisasi. Maksud saya sih begini, udahlah, kita kan ada gadget nih. Iya. Adalah satu, ikon bukan ikon apa. Kalau ada cerita misalkan kita mau melihat main dampu, ada gitu ya. Nah, itu kita mesti bikin tuh, Bang, supaya anak-anak rumusannya gitu, Bang ya. Kamus gitu ya. Main dampu budaya Betawi. Begini. Lihat. Main congklak, main kasti, main takadal. Main kasti. Kan bisa dicontohin kita nih. Kita ajarin dulu bocah-bocah nih anak kita, terus kita masukin di istilahnya? Iya. Istilahnya di medsos tuh. Di medsos. Masukin, mereka tinggal klik, searching, tinggal ada kan gitu, Bang. Abang udah usulin tuh, Bang? Udah, kita lagi gagas sekarang. Waduh, kalau kejadian, Bang, saya mau jadi gurunya, Bang. Waduh. Saya kalau main dampu, Bang, lu jago banget lu, Bang. Terima kasih. Saya kalau ngelempar batu tuh, Bang, peter gitu. Iya. Bener, Bang, kalau emang kejadian, Bang, emang girang banget satu tempat. Untuk sementara dekat Monas mana gitu, Bang, ya 1000 meter bagi kotak, ini buat main dampu, ini buat main tokadal, ini perempuan buat main karet segala macem. Luar biasa banget. Makanya zaman dulu badan kita sehat-sehat kali ya, Bang ya. Kita masih mandi di kobakan, ngalamin, Bang. Kobakan ya. Ya, Abang Po encangnya babe tuh omongan saya sama Bang Haji Lulung, tapi jangan kemana-mana ya, ntar kita lanjut lagi. Kita mau tahu masalah bamus Betawi ini gimana. Tapi kita lihat abang kita ini enjoy banget, tetap yakin sama dirinya sendiri. Kita mau tahu lagi, mungkin Abang Po cingnya bawe banyak belum tahu. Bamus itu apaan sih? Kok di Betawi ini banyak banget organisasi apaan aja gitu. Kalau mau tahu jangan kemana-mana, tetap di sini. Good morning, matahari nongol, abata huruf Arab.
pala pusing, hati dongkol. Lihat nih acara obat mujarab. Tetap di sini aja ya, jangan kemana-mana. Abang Po, cangcingnya babe tuan nyonya, saudara-saudara, terima kasih masih setia sama saya di sini, sama Bang Haji Lulung di Dialog Perspektif ini. Saya ngomong lagi bangga banget Bang Haji Lulung udah bisa hadir sama kita semua di sini, kesempatan luar biasa. Bang Haji Lulung, orang semua tahu di Betawi ini banyak organisasi Bang. Yeah. Ada ini, ada entu, ada noh, ada yang berbuat begini, ada yang buat begitu. Di tengah-tengah semua ada sentral ormas tadi ada yang namanya Bamus Betawi. Iya. Jadi pusatnya buat nanya, buat segala macam, buat yang ngadepin segala macam. Banyak orang kaget tahu Bang, terutama orang pendatang, bahkan orang Betawi pun nggak tahu Bamus itu apaan Bang. Iya. Nah cerita di kita Bang Bamus itu apaan Bang? Iya. Tadi ya saya bilang waktu Gubernurnya Pak Cokro Pranolo, mulanya sih tahun 78. Tahun 78 itu Pak Cokro Pranolo tuh sebagai gubernur sering diundang sama masyarakat Betawi dan beberapa organisasi Betawi. Diundanglah. Karena keseringan hadir dengan waktu yang bersamaan, akhirnya Pak Cokro Pranolo panggil namanya Pak Bang Edi Nalapraya. Bang Edi Nalapraya, ya, jenderal kita ya? Iya, dulu kolonel. Kolonel. Dimintalah Bang Edi, ini menurut cerita ya gagasan semua para tokoh nih. Bang Edi, coba Abang Edi bantuin kita mendirikan satu sentral organisasi sebagai mekanisme organisasi Betawi. Karena hari itu organisasi Betawi kurang lebih ada 8 sampai 9. Nah itu masih kewalahan tuh. Masih kewalahan juga. Masih kenal kehadirannya dalam acara-acara. Akhirnya, tadi saya ulangin ya, dia bentuklah organisasi Bamus Betawi ini dari beberapa organisasi. Namanya pada waktu itu Badan Organisasi Badan Organisasi Betawi gitu. Masyarakat Betawi. Nah, Ketua panitia pelaksananya itu Bang Edi Nalapraya. Makanya Bang Edi Nalapraya itu cukup punya andil besar terhadap berdirinya satu organisasi yang namanya Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang sebelumnya adalah Badan Organisasi Betawi. Akhirnya tahun 1982 di Puncak itu didirikan satu badan organisasi itu. Ketua yang pertama adalah tadi Bang Effendi Yusuf, yang kemudian dalam perjalanan perjuangan kota, kenapa sih jadi Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi? Iya. Karena pada waktu itu mereka tuh para tokoh tuh sadar betul gitu, kenapa bukan suku sih gitu. Udah jurus nih Bang ya. Ini kenapa bukan suku gitu. Kenapa bukan suku? Perdebatan panjang lah para tokoh Betawi. Sebenarnya orang Betawi itu dulu terjadi perkawinan alkulturasi, campuran. Jadi ada Jawa kawin orang Betawi, Sunda kawin orang Betawi, Sunda orang Betawi, Makassar kawin orang Betawi, bahkan Cina mau Betawi, Cina Betawi, Padang Betawi, semualah beda Betawi. Itulah yang disebut alkulturasi, perkawinan campuran antara suku bangsa. Makanya di Jakarta itu banyak kampung. Ada kampung Jawa namanya. Ada. Terus Kampung Makassar, Kampung Banten, ya kan, Kampung Ambon, Kebantenan. Iya, itu semua ada di situ. Nah, oleh karenanya tadi itu yang saya bilang, bagaimana partisipasi masyarakat dari luar Jakarta berpartisipasi bagaimana Jakarta menjadi ibu kota negara pada waktu itu. Nah, kemudian dalam perjalanan Bamus Betawi di tahun 1981 berubah namanya. Jadi
menjadi dari organisasi Organisasi menjadi Betawi. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Sampai sekarang nih, Sampai ini hari. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Nah, dalam perjalanannya, kebetulan saya pimpinan DPRD pada waktu itu, dibuatlah rancangan peraturan daerah oleh Gubernur Pojibowo. Rancangan itu namanya adalah rancangan peraturan daerah tentang pelestarian budaya Betawi. Budaya Betawi. Lebih khusus lagi Bang ya? Ya, pelestarian tuh tadi saya bilang. Dibahaslah, kemudian diusulkan ke DPRD, diparipurnakan. Diterima menjadi usulan prioritas. Unggulan nih. Ya, kemudian karena saya di situ jadi salah satu wakil ketua di badan pembuat peraturan daerah, kita bahas sama-sama. Makanya dalam kesempatan ini saya berterima kasih. Pertama kepada Pojibowo, kedua kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian kepada Ahok Basuki Cahayapurnama, karena beliau atau mereka-mereka yang bersinggungan dengan pembentukan ini. Lah bukan abang bersinggungan Bang, enggak Bang, ya Bang ya? Bersinggungan dalam arti buat perda ini. Oh, betul ini. Iya. Bersinggungan artinya bersinggungan itu sangat punya potensi lahirnya sebuah perda tadi. Tuh, Abang Po, encang cingnya babe, jiwa besar banget kan Bang Haji Lulung. Ya, lanjut Bang. Iya, lanjut, kita Bang. berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah memberikan kesempatan kepada kita orang Betawi untuk membahas rancangannya. Tahun 2015, dari tahun 2012 itu Pak Pojibowo memberikan gagasan, kemudian dibahaslah tahun 2015, dari 2012 ke 2015, karena 2012 itu kan pilkada, ya enggak. Pojibowo kalah, dimenangkan oleh Ahok, Jokowi. Nah, diteruskanlah program itu. Makanya tadi saya bilang berterima kasih pertama kepada partai-partai, fraksi-fraksi, fraksi PDI, fraksi Golkar, fraksi P3, Partai Persatuan Bangunan, terus Pak Hanura pada waktu udah ada, kemudian PAN ada semua, ada 8 sampai 9 fraksi kalau nggak salah ya. yang dukung ini nih. Iya, makanya saya selaku orang Betawi ya mengucapkan terima kasih lah atas dukungan politik itu. Oke. Nah, saya adalah generasi ketiga. Saya generasi ketiga setelah Bang Jan Farid. Jan Farid. Terus Bang Nahrawi, dari Bang Nahrawi ke saya. Oh tidak, Bang Nahrawi ke Farid, Farid itu adalah ke saya. Iya, ini hasil mubes Bang, betul. bukan hasil. Ada memang yang hasil diberikan, seperti Bang Oding. Itu kan dulu di mubes keberapa itu terjadi kontroversi. Terbelah dua. Ada, kita sudah maju selangkah bahwa organisasi Bank Mus Betawi ini mesti punya majelis tinggi. Yang sekarang berkembangnya majelis adat. Majelis adat. Nah, waktu kita mau menyelenggarakan mubes pada waktu itu majelis tinggi lah. Kita lagi menyelenggarakan untuk membentuk atau memilih majelis tinggi, Oding malah masih pengen menjadi ketua umum. Terpilihlah Bang Nahrawi. Bang Nahrawi. Jadi ketua majelis tinggi. Nah, tetapi dalam perjalanan seharusnya majelis tinggi bertugas untuk memilih ketua umum. Akhirnya ketua umum ini, akhirnya Bang Nahrawi dengan semua kesibukannya, termasuk istrinya sakit, mengundurkan diri akhirnya. Mengundurkan diri. Mubes dipilihlah Bang Edi Nalapraya Selaku ketua Majelis Adat. Majelis Adat. Karena memilihnya bukan ketua umum, majelis ketua adat. Majelis Adat ya. Majelis tinggi, masih majelis tinggi. Terpilih dia, kemudian majelis tinggi memilih ketua umum. Terpilihlah Pak Yan Farid. Di perjalanan terjadi rekonsiliasi antara pimpinan Oding dengan Pak Yan Farid. Saya dari ketua umum 1 menjadi ketua umum 2, Bang Oding jadi ketua umum 1. Di perjalanan Bang Farid menjadi menteri perumahan pada waktu itu. Betul. Nah, kemudian saya harus mundur menjadi ketua umum 1, tadi jadi ketua umum 2.
Terus kemudian Jan Farid mengundurkan diri, memilih saya menjadi ketua umum untuk melaksanakan Mubaslu. Ketua Umum Bamus Betawi. Di perjalanan saya diminta lagi suruh mundur karena kesibukan saya di pimpinan DPRD. Bang Oding kita kasih. Pegang. Bukan hasil Mubas. Bukan hasil Mubas. Masa baktinya beliau habis di 2018. 18. Terus kita Mubas tanggal 3 sampai tanggal 1 sampai 3 September 2018. Nah, lucunya Bang, ada teman-teman saudara-saudara kita nih nggak puas hasil Mubas. Karena kita dari memilih majelis tinggi berubah menjadi memilih majelis adat. Jadi majelis adat ini pada masa bakti saya. Oh, berebut tinggi sama adat nih. Ya, akhirnya terjadilah pemilihan majelis adat, terpilihlah Bang Haji Nuri Tahir yang sekarang jadi ketua majelis adat. Babe Nuri Tahir. Tetapi di situ terpilih 2 orang, ketua majelis adat dan ketua umum Bamus Betawi. Tanggal 1 sampai 3 September 2018. Ada buktinya semua tuh Bang ya. Semua. Nah, 30 hari kemudian, 28 hari lah kemudian ada yang bikin Mubas lagi. Tandingan. Nah, itu nggak tercapai, nggak berhasil. Kemudian dia lupa kita ada perda, gitu, perda 2015 yang istilahnya mensahkan Badan Musyawarah Masyarakat Betawi adalah satu-satunya organisasi mekanisme sentral organisasi orang-orang Betawi. Dalam perjalanan nggak puas lagi, bikinlah dia Badan Musyawarah Suku. Pakai suku Betawi, tidak ada masyarakatnya. Oleh karena itu kita buat fakta integritas. Di sini nih. Kita buat satu fakta integritas bahwa pada tahun 1982 Gubernurnya Pak Cokro Pranolo dan Ketua Panitia Penyelenggara membentuk Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang tadinya organisasi masyarakat Betawi. Kita buat fakta integritas bahwa mereka tidak pernah, artinya para tokoh pada waktu itu tidak pernah pada tahun 1982 mendirikan organisasi yang namanya Badan Musyawarah Suku Betawi. Suku Betawi. Kenapa sih pemikiran itu? Karena dari dulu orang Betawi sudah menghormati, menghargai bahwa ada perkawinan alkulturasi antara suku di tanah Betawi. Udah banyak terjadi. Jadi nggak perlu lagi suku gitu. Udah masyarakat Betawi. Dong, kita terima kasih dong partisipasi penuh dari seluruh anak bangsa di sini. Kita sadar bahwa kita ini ibu kota Bang ya. Ya. Banyak orang jadi dipertegas dalam fakta integritas tidak pernah tokoh-tokoh Betawi pada waktu itu mendirikan namanya Badan Musyawarah Suku Betawi. Tidak ada. Yang ada Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Hingga saat ini Bang Haji Lulung. Tahunnya kita tahun 1982, dia tahun kemarin. Tahun baru. Tahun baru. Pakai suku gitu. Iya, ya Allah. Bang, ada berapa ormas di bawah Bamus Bang? Kalau zaman dulu itu berdirinya Bamus Betawi ada 11. Dalam perkembangan zaman, perkembangan terus ya, itu kemudian zaman Pak Pojibowo ada sekitar 30. Sekarang lebih dari 100 ya? Zaman Bang Nahrawi itu ada 89. Apa loh Bang Haji Lulung? Terus sekarang? Iya, zaman kita itu ada 112. Wih! Nah, kita sekarang Bang sedang merekonsiliasi, artinya bagaimana sih kalau kata politik lu merger lah. Gitu. Koalisi lah gitu. Iya, lu baik-baik. Kita kepengen dari 112 nih, tetap dalam verifikasi 89. Nah, kita mau rampingkan sampai 40, Bang. Ya doain aja. Iya. Bang Haji Lulung bisa tercapai. Dalam perjalanan nih, Bang. Ngadepin rongrongan begitu bagaimana, Bang? Ya, kita biasa aja. Artinya kan kita belajar dari orang tua dulu. Bagaimana menyeragamkan pemikiran kita dengan orang lain. Wadahnya apa sih? Wadahnya adalah forum musyawarah mufakat. Musyawarah. Iya kan? Bagaimana menyeragamkan. Betul. Kedua, bagaimana semua jadi kekuatan kita. Iya.
Jangan pilih kasih, semua kita gaulin. Kita gaulin. Kita kawanin, temenin. Kita temenin, biar bisa bersatu dan jadi kekuatan. Jadi kekuatan. Yang keempat, yang ketiga nih Bang, penting banget. Jangan makan hak orang lain. Allahu Akbar. Itu dia. Itu paling penting tuh. Jangan pernah makan, kalau perlu kita bagi orang. Iya, kita kira-kira begitu dah. Bang, saya takut ya Bang lihat ini Bang. Bang. Ini kelinci apa sih Bang? Jadi gini, kenapa ini ada? Ini adalah salah satu organisasi yang dilahirkan oleh Bamus Betawi. Ini namanya Laskar Adat Betawi. Laskar Adat Betawi. Lambangnya emang harimau ini nih singa lambangnya. Saya kira marmut Bang. Lambangnya singa yang jagain kota Jakarta. Ya, jadi yang jagain kota Jakarta singa. Ya, lambang daripada apa tadi? Laskar Adat Betawi. Laskar, iya. Kita punya laskar Bang. Ada. Anggotanya lumayan lah sekarang. Ada Bang? Udah cukup ribuan lah. Ya. Bang Po. Yang paling penting satu nih Bang. Laskar Adat Betawi adalah mitra penegak hukum. Wih. Kenapa sih kita terpanggil Bang? Jangan ada organisasi-organisasi kita seperti organisasi gelisah Bang. Bentar-bentar ribut sono, ribut sini, ribut sono. Nah, kita diriin ini supaya bisa menyalurkan aspirasi dia. Apa sih lu sebenarnya kepengennya? Maunya apa sih? Nah, ini kan rumah lu, kampung lu gitu. Jadikan semua itu artinya pengalaman kita lah ya. Pengalaman kita untuk kita tetap konsisten untuk membangun Jakarta sebagai ibu kota negara. Ini kampung gue gitu. Kampung kita gitu. Bang Haji Lulung. Ya, terima kasih. Abang Poncang, Bapak Tuan Nyonya, saudara-saudara itu, Bang Haji Lulung. Nama bener beliau, kalau saya nggak hilap nih, Bang Haji Abraham Lunggana ya Bang. Luar biasa banget orang kenalnya Bang Haji Lulung. Orangnya nggak gemuk kayak saya, ramping, tapi alhamdulillah beliau kewibawaan beliau hebat banget sehingga beliau diseganin di Betawi ini. Saya berharap Abang Poncang Cebabe, seluruh warga Betawi khususnya, yuk punya senjata namanya kampak, petik nanas kudu dipotong. Kalau kita pada kompak, Monas bisa kita gotong. Yuk, Bang Haji Lulung udah dewasa banget tadi. Udah welcome banget kalau bahasa Belandanya itu udah enak banget. Yuk kita biar bagaimanapun juga kata Bang Haji Lulung tadi, musyawarah adalah jalan terbaik buat menuju kebersamaan kita ya Bang Haji Lulung ya. Bang Haji Lulung, makasih Bang Haji Lulung ya. Doa bidoa biar semua sehat. Semoga sehat semua. Iya, iya. Barakallah. Baik, Abang Poncang Cebabe, demikian omongan saya bersama Ketua Umum Bamus Betawi Bang Haji Abraham Lunggana alias Bang Haji Lulung. Insya Allah ini banyak banget manfaatnya buat kita semua. Jadi jangan pernah bertanya lagi Bamus Betawi itu apaan sih? Udah jelas Bang Haji Lulung semua. Dan selaku orang Betawi, gue mesti pergi mana? Itu Bang Haji Lulung udah semua. Mudah-mudahan tadi yang beliau maksudin yang namanya pemainan Betawi dari masih kecil sampai kita gede, kita bisa ingat lagi nanti ada tempatnya. Udah sampai di sini ya. Perjuangan kita mudah-mudahan berkah buat kita semua. Akhirnya ke Bekasi saya beli pakaiannya, ke Pasar Jumat saya kondangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kehilapannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.